Pesugihan Gunung Kemuning, tumbal yang tak pernah pergi. Di balik kabut tebal yang selalu menyelimuti Gunung Kemuning, ada jalan setapak yang tidak pernah tercatat di peta. Warga sekitar percaya, kalau malam Selasa Kliwon atau Jumat Legi, jalan itu muncul sendiri, tapi hanya untuk orang yang punya niat gelap. Konon gunung itu bukan dijaga manusia, melainkan oleh makhluk yang disebut Eyang Kemuning. Sosok tinggi kurus berjubah hitam, wajahnya tak pernah terlihat, hanya mata merah seperti bara di kegelapan. Awal cerita, tahun 1998, ada seorang pria miskin bernama Darso. Hidupnya hancur, sawah gagal panen, anaknya sakit, utang menumpuk. Dalam putus asa, ia menemui seorang kuncen tua yang hanya berkata, "Kalau kau berani bayar harga yang tak bisa dikembalikan, pergilah ke Gunung Kemuning." Malam itu, Darso naik sendirian. Semakin tinggi ia mendaki, suara hutan berubah. Tidak ada jangkrik, tidak ada angin, hanya suara nafasnya sendiri dan langkah lain yang mengikutinya. Saat menoleh, tak ada siapa-siapa, tapi tanah di belakangnya penuh jejak kaki kecil seperti anak-anak. Pertemuan di puncak, ia menemukan pohon kemuning tua, batangnya hitam gosong seperti bekas terbakar. Di bawahnya ada batu besar dengan noda hitam mengkilap. Darso ingat pesan kuncen, "Panggil namanya, tapi jangan berhenti walau kau dengar apapun." Ia mulai memanggil, "Eyang Kemuning, Eyang Kemuning." Angin tiba-tiba berputar, kabut turun cepat. Lalu terdengar suara perempuan menangis, suara bayi tertawa, suara ibunya memanggil namanya, padahal ibunya sudah meninggal 10 tahun lalu. Darso hampir berhenti. Tiba-tiba, tangan dingin memegang bahunya. Suara berat berbisik tepat di telinganya. "Kau mau kaya atau pulang miskin?" Perjanjian Eyang. Kemuning tak pernah terlihat jelas, hanya bayangan tinggi dengan bau tanah kubur. Syaratnya satu, setiap 7 tahun, darah keluargamu akan kembali padaku. Darso setuju. Ia pulang. Ajaib, sawahnya subur, bisnisnya maju, uang datang tanpa henti. Orang sekampung heran. Tapi 7 tahun kemudian, anak pertamanya hilang saat tidur. Tak ada jejak, hanya bekas tanah basah di lantai kamar. 7 tahun berikutnya, istrinya ditemukan meninggal di dapur. Wajahnya membiru seperti dicekik sesuatu yang tak terlihat. Darso sadar, tapi sudah terlambat. Akhir yang lebih mengerikan saat Darso tua dan sendirian. Malam itu pintunya diketuk. Tok, tok, tok. Suara anak kecil memanggil. "Pak, giliran Bapak sekarang." Saat pintu dibuka, tak ada siapa-siapa, tapi lantai rumahnya berubah jadi tanah kuburan basah. Tetangga menemukan rumah Darso kosong. Hanya ada bau bunga kemuning yang sangat tajam dan bekas jejak kaki menuju arah Gunung Kemuning. Jejak itu berhenti tiba-tiba di tengah jalan, seolah pemiliknya ditarik ke dalam tanah. Kata warga sekarang, kalau malam sunyi di sekitar gunung, kadang terdengar suara pria tua menangis dan berbisik, "Jangan datang, jangan buat janji." Tapi tetap saja, setiap tahun selalu ada orang baru yang naik ke sana. Karena kemiskinan menakutkan, tapi harga pesugihan jauh lebih menakutkan.